Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 197, membungkuk untuk meminta maaf. Plak! Valentino mengeluarkan KTP miliknya sekali lagi, lalu langsung dilemparkan ke arah wajah Satpam. Periksalah! Kamu! Begitu KTP Valentino mengenai wajahnya, api amarah dalam hati Satpam itu membara-bara. Sudah kuperiksa, kamu sama sekali bukan pemilik villa di sini. Sebelumnya bukan, tapi ini tidak berarti kedepannya juga bukan pemilik juga. Barusan bukan, tapi bukan berarti sekarang bukan pemiliknya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu denganmu. Periksa. Valentino menatapi si Satpam dengan tenang. Terdapat ketegasan yang tidak menerima penolakan dalam tatapannya. Begitu melihat tatapan Valentino, tubuh si Satpam langsung menegang. Dia langsung memungut KTP itu dan segera pergi ke pos penjaga. Benar-benar gila. Padahal sudah diperiksa, tapi masih menyuruh orang lain untuk periksa lagi. Sok sekali, kata Chloe. Sudah, sayang. Jangan habiskan waktu di sini lagi. Sebaiknya kita masuk saja. Burham tersenyum sambil memeluk pinggang Chloe. Baiklah, suamiku. Sebaiknya kita pergi sekarang juga. Ayo beristirahat di villa. Ada yang ditahan Satpam deh. Hahaha. Chloe merasa puas sekali. Dia memeluk lengan Burham sambil berjalan ke arah Mercedes-Benz miliknya. Kubilang ya, Valentino, kamu tidak berhak masuk ke area villa ini. Kamu bahkan tidak berhak memarkirkan mobilmu di sini. Jadi, cepat bawa mobil bobrokmu itu pergi. Teriak Chloe sambil berjalan pergi. Valentino berdiri diam di tempat, ekspresinya terlihat masam sekali. Mau bermain? Kalau begitu, aku akan menemani kalian main-main. Tuan Valentino. Saat Burham dan Chloe hendak menaiki mobil untuk pergi, Satpam yang tadinya pergi memeriksa itu mendadak melesat keluar dari pos penjaga. Namun, kali ini wajah Satpam itu terlihat sangat kaget. Pria yang ketakutan itu berlari langsung ke arah Valentino. Burham dan Chloe mengerutkan alis mereka saat menatapi si Satpam. Tuan Valentino, saya... Satpam itu terkejut setengah mati hingga wajahnya pucat pasi dan tergagap saat berbicara. Begitu melihat ekspresi Satpam itu, Chloe jadi curiga. Kenapa hanya dalam waktu 2 menit, sikap Satpam pada Valentino langsung berubah? Sudah diperiksa sampai jelas? Tanya Valentino dengan pelan. Sudah. Tuan Valentino, tadi saya tidak melihat dengan jelas. Mungkin informasi di sistemnya tidak diperbarui. Harap maafkan saya. Satpam itu semakin gugup saat mengatakannya, saking lemasnya sampai dia nyaris berlutut pada Valentino. Meski sebenarnya dia tidak berlutut, Satpam itu malah membungkuk dalam-dalam pada Valentino. Satpam itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu mengulurkan KTP Valentino dengan sepasang tangannya. Burham dan Chloe terkejut sekali melihatnya. Kenapa Satpam ini bersikap sopan sekali pada Valentino? Jangan-jangan Valentino benar-benar membeli villa di sini. Namun meski Burham sudah membeli villa di sini, paling Satpam itu hanya akan menyapanya dengan sopan. Untuk apa membungkuk sesopan ini padanya? Kamu juga? Chloe tergagap, ekspresinya terkejut sekali. Tangannya terulur untuk menunjuk Valentino, tapi dirinya tertegun sampai tidak bisa mengatakan apapun. Sekarang aku sudah bisa masuk, kan? Valentino melirik sekilas pada Chloe dengan tatapan mengejek sambil bertanya dengan pelan. Bisa. Saya akan membukakan gerbang untuk Tuan Valentino sekarang. Satpam itu terus mengangguk saat menjawab. Tunggu sebentar. Memangnya sekarang aku sudah berhak memarkirkan mobil di sini? Tanya Valentino sekali lagi. Satpam itu menatapi Valentino dengan kebingungan, tapi dia tetap mengangguk-angguk sambil berkata. Boleh. Segalanya terserah pada Tuan Valentino. Hehe, baguslah kalau begitu. Aku masuk untuk mengurus sesuatu dulu. Mobilnya aku parkir di sini saja. Selesai mengatakannya, Valentino mengunci mobilnya dan berjalan ke arah pintu khusus pejalan kaki. Baik Satpam, Chloe ataupun Burham semuanya sama-sama tertegun. Didengar dari kalimat Valentino tadi, sepertinya dia ingin memarkirkan mobilnya di sini. Apa dia sengaja?
Dia pasti sengaja menahan mobil kita. Dia tidak ingin kita masuk, kata Chloe sambil menggertakkan giginya. Sebelah kiri gerbang besar area villa ini adalah pintu keluar mobil, sementara itu sebelah kanannya adalah pintu masuk. Sekarang begitu mobil Valentino menghalangi di depan, terkecuali mobil Burnham bisa terbang, dia sama sekali tidak bisa masuk. Kalau tidak, dia terpaksa memundurkan mobilnya dan memasuki area villa dari pintu keluar. Namun kalau seperti ini, dia harus memutar jalan yang jauh karena jalur masuk dan keluar tidak terhubung, melainkan memutar area villa ini. Ini artinya setelah memasuki area villa, maka dia harus memutar jauh baru bisa keluar dari pintu keluar. Cepat suruh dia pindahkan mobilnya. Memangnya kenapa kalau dia punya villa di sini? Meski punya villa pun, memangnya dia berhak menghamba jalan ini? Tanya Burnham dengan dingin. Beliau adalah pemilik villa di sini, jadi beliau berhak memarkirkan mobilnya di sini. Pak Burnham, tunggulah saja. Tidak disangka, sikap si satpam berubah drastis. Dia langsung menolak permintaan Burnham. Lucu sekali. Meski Burnham tidak tahu, memangnya si satpam tidak tahu. Tadi saat si satpam memeriksa informasi Valentino dan melihat semua informasinya dengan jelas, dirinya seolah disambar petir. Sebenarnya, apa yang sudah dilihatnya? Dia melihat bahwa Valentino memiliki 2 properti di area villa ini, 2 villa. Baiklah, mungkin 2 villa bukan apa-apa. Dengan kemampuan ekonomi Burnham, dia juga mampu membeli 2 villa area pinggiran jika merogoh uang puluhan miliar. Namun, satpam ini melihat dengan jelas bahwa salah satu dari villa milik Valentino adalah villa pusat di perumahan Dijing Oriental. Lokasi itu adalah villa pusat yang keberadaannya bagaikan takhta seorang kaisar. Makna di balik kata Dijing pada perumahan Dijing Oriental adalah villa yang paling pusat. Harga villa itu lebih dari ratusan miliar. Ternyata pemilik villa pusat adalah Valentino. Kalau begitu, seberapa mengerikan status dan uang yang dimiliki Valentino itu? Satpam itu tidak bisa membayangkan seperti apa dirinya jika sampai melawan orang seperti Valentino. Dirinya pasti akan mati dengan tragis. Bisa-bisanya sebelumnya dia membantu Burnham mempersulit Valentino. Dia bodoh sekali. Sekarang begitu mengetahui identitas Valentino, dia mana berani mengganggunya lagi. Meski dirinya membuat Burnham marah, dia sama sekali tidak boleh membuat Valentino marah. Kamu! Melihat sikap satpam, Burnham dan Chloe kesal sekali. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mau lihat villa seperti apa yang mampu dibelinya. Saking kesalnya, Chloe menghentakkan kaki dan berjalan memasuki area villa bersama Burnham. Area villa ini sangat besar. Sebenarnya, properti di sini tidak banyak, sehingga yang tinggal di sini juga hanya sedikit. Namun, setiap villa di sini terpisah-pisah. Ada taman tersendiri, juga ada tempat parkir pribadi, dan semacamnya. Setiap rumah di sini sangat luas. Jadi, harga properti di sini tidak dihitung per meter persegi lagi. Memangnya rumah di sini bisa dihitung dengan luas puluhan ribu meter persegi? Di sini, harga rumah harus dihitung dengan hektar. Valentino melihat denah area villa ini, lalu dia menyadari bahwa jarak villa pusat dari villa pinggiran jauh sekali. Paling dekat juga jaraknya sejauh 5 km. Bab 198, kelas tertinggi. Jika Valentino berjalan dari sini, maka akan menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Kelihatannya, hari ini terpaksa melihat villa pinggiran dulu. Valentino memikirkannya dalam hati. Sekarang dirinya tidak sedang menyetir mobil, jadi kalau berjalan kaki ke villa pusat, akan membuang banyak waktu. Kemudian, Valentino mengeluarkan kunci villa pinggiran dan berjalan ke arah villa tersebut sesuai papan petunjuk. Sekitar 5 menit kemudian, akhirnya Valentino menemukan villa miliknya. Saat berdiri di depan gerbang besar, keseluruhan tampilan villa itu terlihat jelas. Pagar pembatas yang dicat berwarna putih terlihat sama sekali tidak bercelah, bahkan di atasnya tergantung tanaman kehijauan. Villa ini adalah sebuah villa 3 lantai yang berdiri sendiri. Villa ini menghadap ke arah matahari memancar, sementara itu jendela besar yang sampai menjorok ke bawah memantulkan cahaya yang menyilaukan. Baik dinding atau atapnya, villa ini terlihat sangat nyaman. Bangunan yang baru dan megah berdiri dengan kokoh di sini. Sementara itu, pemilik villa ini akhirnya datang. Valentino tersenyum pelan, lalu mengeluarkan kunci untuk membuka pintunya. Tentu saja villa ini dilengkapi pintu listrik, tapi karena tidak ada orang yang tinggal di sini sebelumnya, maka listrik di villa ini belum dipasang. Oh, kamu benar-benar membeli villa? Saat ini, terdengar suara dari belakang. Orang itu adalah Chloe yang terus mengejar Valentino dari belakang. Chloe ingin melihat villa seperti apa yang dibeli Valentino. Sekarang begitu Chloe melihatnya,
Dia pun langsung menampilkan ekspresi meremehkan. Valentino sama sekali tidak memedulikannya, melainkan langsung membuka gerbang villa dan masuk dengan langkah ringan. Padahal tidak mampu membeli, tapi masih juga berlagak. Villamu kecil sekali. Apa kamu lagi bercanda? Karena Valentino tidak menjawabnya sebelumnya, Chloe jadi semakin kesal. Karena itu, dia mengatakannya sambil tersenyum dingin. Memangnya villamu besar? Valentino tertawa. Memangnya di seluruh area villa ini, ada villa yang lebih luas dibanding villa pusat. Tentu saja lebih besar dari punyamu. Chloe tertawa meremehkan, lalu mengulurkan tangannya untuk menunjuk villanya. Kebetulan sekali, villa yang ditinggali Chloe jaraknya kurang dari 100 meter dari villa milik Valentino yang ini. Hanya saja, sepertinya posisi villa Chloe tidak sebagus villa milik Valentino. Namun, villa itu memang lebih luas dari villa milik Valentino. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi, cepat pergi. Saat ini, Burham juga sampai. Dia menarik Chloe untuk berjalan ke arah villa mereka. Lepaskan aku. Kenapa kamu tidak membiarkanku mengatakannya? Harga villa kita 10 miliar. Villanya paling hanya 6 miliar, kan? Sudah miskin, pura-pura lagi. Mungkin dia meminjam uang dengan memohon pada orang-orang, baru bisa membayar uang muka, kan? Kami ini langsung bayar lunas. Bayar lunas. Paham? Burham menarik Chloe mundur, tapi Chloe tetap terus menghina Valentino. Chloe tidak bersedia mempercayai bahwa Valentino telah membeli villa, juga lebih tidak bersedia menerima kenyataan akan Valentino sekarang jauh lebih hebat darinya. Sebelumnya, Chloe sudah terpaksa mengalah di depan Valentino, jadi sekarang begitu melihat villa Valentino tidak seluas villa miliknya, tentu saja dia harus mengejeknya. Memangnya apa yang kamu pahami? Kamu kira kalau villanya luas, maka harganya pasti mahal. Burham benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, sehingga dia berteriak sambil menarik Chloe. Kenapa? Chloe tertegun mendengarnya. Bukannya harga rumah dihitung dari luas tanah? Yang kamu katakan itu rumah biasa. Tapi, sini adalah area villa tersendiri. Apa kamu paham? Apakah posisi villanya menghadap ke arah matahari atau tidak, bahan bangunan, serta kelas desain interior, semuanya menentukan harga sebuah villa. Villa miliknya ini adalah villa terbaik di antara villa pinggiran lainnya, harganya 14 miliar lebih. Bahkan kalau diskon pun, minimal juga seharga 12 miliar. Villa kita tidak sebanding dengan villanya. Cepat pergi. Burham mengatakannya dengan suara rendah, lalu menarik Chloe berjalan pergi tanpa menunggunya menjawab. Awalnya, Burham marah sekali karena Valentino menghalangi jalannya. Burham mengikuti Valentino dengan maksud untuk menertawainya jika villa milik Valentino lebih buruk dari miliknya. Namun siapa sangka, ternyata Valentino membeli villa terbaik di area villa pinggiran. Valentino menggeleng kepalanya perlahan, lalu mendorong pintu dan memasuki villanya. Pantas saja Valentino merasa keseluruhan villa ini cukup bagus. Ternyata ini adalah villa terbaik di semua villa pinggiran. Kalau begitu, Tuan Raffi dan wanita itu pasti sudah memilih lama. Bahkan mereka sudah membicarakan harganya baik-baik, sehingga Valentino membeli villa ini dengan harga murah. Kedepannya, kalau aku tinggal di villa pusat, maka villa ini akan kuberikan pada Danu. Villa ini dijadikan sebagai rumahnya saja saat Danu menikah kelak nanti. Kata Valentino pada dirinya sendiri sambil berjalan ke dalam villa. Valentino tidak punya banyak teman di sini, jadi selama 3 tahun ini hubungannya dengan Danu yang paling dekat. Valentino bukanlah orang yang sangat baik hati, tapi dia tidak pernah bersikap pelit pada temannya. Kalau Danu adalah teman baiknya, maka Valentino akan membantunya sebisa mungkin. Di Maple Rain Real Estate. Dengan permintaan kuat dari Marco, akhirnya Hendrik membuka rapat eksekutif perusahaan. Tujuan rapat ini adalah mengenalkan Marco pada semua orang. Meski Hendrik kurang bersedia, bagaimanapun juga Marco adalah orang utusan keluarga Wijaya. Jika tidak terpaksa, Hendrik tidak akan sengaja menentangnya. Setelah melaksanakan acara sambutan, Marco berdiri dan berbicara tanpa segan. Mulai sekarang, aku akan menjadi rekan Anda semua. Kalau ada masalah apapun, silakan cari aku. Aku pasti akan mengerahkan semua kemampuanku untuk mengatasi masalah kalian. Setelah Marco menyelesaikan kalimatnya, belasan eksekutif tidak mengatakan apapun. Hanya ada 1 atau 2 orang yang tepuk tangan. Sementara itu, ekspresi yang lainnya terlihat aneh. Lalu, diam-diam tatapan mereka jatuh pada Hendrik. Kenapa rasanya Marco ingin menjadi orang yang berkuasa di Maple Rain Real Estate? Jika tidak, mana mungkin Marco akan berkata silakan mencarinya jika ada masalah.
Kalau Marco berkata seperti ini, maka bagaimana dengan Hendrik? Tentu saja Hendrik merasa tidak nyaman dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Sebagian besar orang tidak menyetujui kalimat Marco, jadi mereka tidak bersuara sedikit pun. Sementara itu, Marco berdiri diam di tempat sambil tersenyum. Setelah melirik ke sekeliling, dia pun mendadak tertawa. Tentu saja, meski aku tidak bisa menyelesaikan permasalahan sulit kalian, di belakangku masih ada keluarga Wijaya yang akan menyelesaikan masalah kita. Mendengar hal ini, Hendrik terpaksa memimpin orang-orang untuk tepuk tangan, sehingga yang lain juga ikut bertepuk tangan. Padahal, mereka tahu Marco menekan mereka dengan keluarga Wijaya, tapi mereka terpaksa menyetujuinya. Hendrik bisa saja tidak memedulikan Marco, tapi dia harus menghormati keluarga Wijaya. Pak Hendrik, apa Anda punya pendapat tertentu? Marco tertawa keras. Begini, Tuan Marco. Bukankah kata keluarga Wijaya, Tuan Marco diutus untuk menjadi penanggung jawab zona pengembangan kota Arteria? Setelah terdiam sesaat, Hendrik bertanya dengan penasaran. Tentu saja Hendrik tidak ingin Marco ikut campur di Maple Rain Real Estate, karena perusahaan ini diberi nama oleh Valentino. Hendrik bisa tidak memedulikan semuanya, tapi selama Marco berada di sini, maka Hendrik pasti akan mengawas dengan sangat teliti. Kedepannya, bahkan Valentino sendiri juga tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas.